Om Swastiastu, ya, semeton sedharma, teman-teman subscriber dari YouTube Jero Pandit. Jadi sore hari ini saya bermain ke rumah Jero Pandit. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, dan juga kembali pertanyaan ini sempat ditanyakan oleh teman-teman di YouTube beliau tentang doa, artinya tentang persembahyangan secara umum, persembahyangan kita sehari-hari, tapi ada beberapa doa spesifik yang mungkin kita atau semua orang sering lakukan, ya, karena doa setiap harinya kita berdoa dengan istilahnya penuh kepasrahan atau doa dengan tulus ikhlas, dan juga ada beberapa doa yang setiap orang mungkin pernah melakukannya, yaitu doa permintaan. Jadi doa permintaan mungkin tidak lepas kita sebagai umat manusia dengan segala permasalahan hidup, atau baik itu secara finansial atau hutang, ataupun masalah keluarga atau masalah di tempat kerja, ataupun banyak hal. Jadi bagaimana sih kita untuk berdoa dalam kesehariannya, atau berdoa dalam hal permohonan secara spesifik, dan waktunya kapan secara bagusnya untuk kita melakukan doa tersebut. Jadi saya akan tanyakan langsung bersama beliau, semoga jawaban dari beliau akan memberikan jawaban juga untuk kita semua, dan berikan kepuasan tersendiri untuk teman-teman pemirsa YouTube Jero Pandit. Untuk waktu saya akan persilakan ke Jero Pandit. Link galah tiang. Om Swastiastu, Om Avikinamastu Namasidam, Om Sedirastu Tatastu Astu Namaswa. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya sapa dulu teman-teman yang sudah follow, mengikuti channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tentunya bahagia dan rezeki yang berlimpah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, jadi inti dari pertanyaan yang diberikan di jero tadi, intinya adalah waktu, timing, waktu. Kapan waktu yang tepat atau yang baik untuk melakukan meditasi. Jadi waktu yang baik, bahkan yang terbaik untuk melakukan meditasi, yaitu waktu saat Brahma Muhurtam. Apa itu Brahma Muhurtam? Brahma Muhurtam adalah peralihan waktu dini hari itu menuju pagi hari. Itu antara periode waktunya dari jam 3 pagi itu sampai jam setengah 6 pagi. Itu yang disebut dengan Brahma Muhurtam. Jadi Brahma itu artinya Tuhan sebagai pencipta. Muhurtam adalah waktu. Jadi disinilah dikatakan waktunya untuk sang pencipta, waktunya penciptaan. Maka dikatakan waktu ini adalah waktu yang sangat penuh dengan karunia. Ini dikatakan dan dijelaskan secara Weda. Waktu yang sangat mulia, waktu yang penuh berkah. Makanya kalau kita memohon apapun yang sifatnya rahasia atau urgent, atau kita menginginkan sesuatu, ataupun yang selama ini mungkin Anda, salah satunya mungkin selama ini doa Anda tidak terkabulkan, cobalah Anda melakukan meditasi di saat waktu Brahma Muhurtam. Bangun pagi jam 3, kemudian lakukan meditasi. Itu artinya waktu Brahma Muhurtam. Ini waktu yang sangat baik sekali untuk melakukan meditasi, untuk suatu permohonan, permintaan agar cepat dikabulkan. Makanya tiap waktu masih berguru, dia ingat sekali pesan-pesan guru saya. Jadi kapanpun kamu punya masalah, baik itu ekonomi, baik itu pekerjaan, kalau masih single, mungkin yang masih pacaran, jodoh, ataupun yang memiliki penyakit, yang menderita suatu penyakit,
meditasi, sembahyang, bangun jam 3 pagi, kemudian lakukan sembahyang. Lakukan permohonan. Dengan satu syarat, kata kunci ya, dengan satu syarat. Jangan memohon lebih dari satu permohonan. Itu saya juga ingat sekali pesan-pesan guru saya. Jangan memohon lebih dari satu permohonan. Ingat satu permohonan. Kalau ini sudah dikabulkan, sudah terrealisasi, baru kita memohon yang lain. Kata kunci kalau kita memohon rezeki, di saat kita mengalami masalah ekonomi, tentunya kita perlu rezeki. Jadi yang dimohonkan di sana adalah rezeki. Kalau kita mengalami masalah ekonomi kan rezeki, berarti kata kuncinya adalah rezeki. Ya Tuhan, saya mohon lancarkan rezeki saya. Jadi begitu. Jadi kata kuncinya adalah rezeki. Ini yang terus kita mohonkan setiap kita melakukan meditasi. Lakukan sembahyang di waktu dini hari. Ingat, jangan lebih memohon daripada satu permohonan. Karena saya banyak amati, banyak sekali yang memohon seperti membuat karangan cerita ya. Cerita pendek cerpen. Jadi banyak sekali, bahkan satu lemper kadang itu permohonan terus banyak sekali. Nah itu kalau di Hindu itu dinamakan loba, rakus artinya. Jadi kalau ingin cepat doa Anda dikabulkan, lakukan sembahyang meditasi di pada waktu yang sama, jam yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, dan satu permohonan. Dan satu lagi, ingat, kalau kita betul-betul ingin memohon sesuatu, jangan lupa berpuasa. Karena di saat berpuasa kita itu dalam keadaan murni, bersih, jiwa lahir batin kita bersih. Nah jadi itu kalau di muslim dulu saya sempat juga menjalani, disuruh bangun malam, melakukan sholat tahajud di malam tengah hari dilakukan. Nah, sama juga di Hindu, kita bangun pagi, ini namanya Brahma Muhurtam kalau di Hindu ya. Jadi saya sarankan kepada semua yang menekuni spiritual ataupun yang tidak, intinya kalau Anda ingin memohon sesuatu, lakukan. Kalau ingin doa Anda cepat terkabulkan, lakukan di waktu Brahma Muhurtam. Anda bisa bangun jam 2.30, kemudian meditasi sampai jam 4, kemudian kalau setelah itu bisa tidur lagi. Nah ini sudah terbukti sekali, saya lakukan berulang-ulang kali. Banyak sekali bukti-bukti yang saya alami melakukan meditasi di saat waktu Brahma Muhurtam. Hanya saya berani memberikan referensi kepada teman-teman yang menekuni, yang menonton video ini. Silahkan coba dan buktikan apa kata-kata saya, buktikan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan yang sempat saya sampaikan tadi. Kalau itu memang sudah dilakukan, saya yakin dan saya pastikan itu astungkare, apa doa Anda itu akan terkabulkan. Garis bawahnya sesuai dengan karma yang Anda miliki. Nah, itu tentunya kita selalu terlibat dengan hukum karma wasana karma dan juga karma sekarang. Ya tentunya sesuai dengan kata Beli Jeruk, tidak terlepas dengan usaha ya. Antara usaha dan doa itu harus sejalan. Ada lagi nih? Nggih, suksemen iki untuk penjelasannya. Jadi mungkin dari beberapa
penyampaian tadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dulu sebelum ada pertanyaan lebih lanjut. Pertama, dilakukan pada saat Brahma Muhurtam, itu jam 2 atau jam 3 pagi sampai jam setengah 6 pagi. Alangkah bagusnya ketika kita mohon sesuatu dengan cara puasa, ya puasa dari mungkin jam 6 pagi sampai jam 6 malam atau bahkan sampai jam 12 malam. Terus ketiga adalah ada kata kunci, ya. Kata kunci dalam artian mungkin teman-teman di sini ketika kesulitan dalam finansial mungkin bisa menyampaikan kata kunci seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi ada hal lain yang mungkin yang lagi dalam pikiran saya berkaitan dengan doa tersebut. Jadi secara Hindu kita mengenal juga Dewi Kemakmuran atau Dewi Saraswati, Dewa Kubera, Dewa Ganesha, ataupun mungkin secara spesifik ketika kita memiliki masalah mungkin bisa Jero sampaikan secara ketika kita memiliki masalah finansial atau masalah keuangan, masalah hutang atau masalah jodoh. Mungkin salah satu contoh ketika masalah finansial, mungkin doa ataukah apakah ada doa atau mantra yang secara spesifik atau bisa menjadi referensi Jero sendiri ketika mungkin melalui Google mereka teman-teman cari ketika doa untuk kemakmuran, kesejahteraan, mantranya ini, atau doa untuk anggaplah untuk kita lepas dari segala masalah, doanya ini. Jadi mungkin ada referensi ataupun mantra ataupun doa yang secara Hindu yang mungkin bisa Jero sampaikan ke Semeton. Oke. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Tentunya di saat kita melakukan doa permohonan, tentunya kalau kita menggunakan mantra itu akan lebih rasa percaya diri, ya, lebih fokus ketimbang kita tidak memakai mantra. Jadi agak sedikit pikirannya tuh ke sana kemari, ya. Tetapi kalau kita menggunakan mantra, itu akan pikiran kita akan lebih bisa fokus. Dan tentunya kalau kita memohon rezeki, ini amalan yang sering saya gunakan. Ini sesuai Hindu, ya. Itu kita pakai Ayurdehi aja. Om Ayurdehi Danam Dehi Widyam Dehi Maheswari Samasta Makilam Dehi Dehimi Parameswari. Ayurdehi itu artinya panjang umur. Danam Dehi kita artinya memohon harta. Widyam Dehi artinya pengetahuan. Nah, jadi kalau kita memohon rezeki, isi dari mantra itu adalah panjang umur, pengetahuan, dan harta dan pengetahuan. Artinya ketika kita mendapatkan rezeki, kita tidak memiliki panjang umur, begitu kita mendapatkan rezeki, langsung kita meninggal, artinya kita tidak bisa menikmati. Itu artinya Tuhan sudah membuat mantra sehebat itu. Itu artinya kalau kita mohon rezeki, pakai mantra ini bagus sekali, cepat sekali. Nah, kalau itu tidak tahu, pakai mantra yang umum saja, atau mantra Gayatri itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa mantra Gayatri. Itu terus ulang-ulang. Jadi ketika meditasi atau berjapa, apakah menurut Jero sendiri mana yang lebih bagus ketika memohon sesuatu? Tadi Jero sempat sampaikan langkah bagusnya dengan meditasi. Apakah pada saat bedanya meditasi kita untuk menuju titik hening itu kita mendoakan apa yang kita doakan, atau kita meditasi dengan tujuan keheningan atau keheningan itu sendiri, atau pada saat meditasi ataupun sembahyang itu kita berjapa. Jadi sedikit bingung untuk saya apakah dalam sembahyang dulu kita memohon, setelah sembahyang Jero sampaikan diikuti dengan meditasi lebih bagus, karena sepemahaman saya dengan meditasi kita harus hening, harus kosong. Jadi mana yang mungkin bisa lebih
secara spesifik, mungkin ini pertanyaan saya mungkin juga mewakili pertanyaan sebetulnya. Jadi begini, biar tidak bingung ya. Sebelum kita memohon, kita sembahyang dulu. Tentunya setiap agama kan memiliki tata cara sembahyang. Kalau di Hindu, umumnya secara tradisi kita di Bali, kita Trisandi dulu. Trisandi, kemudian sembahyang, keramat yang sembah. Setelah itu baru kita memohon. Tujuan kita apa? Kita sebut dulu tujuan kita, niat kita. Nah, kemudian baru kita melakukan meditasi. Terakhir meditasi. Di saat itu, kalau kita pakai mantra yang tadi Ayurdehi, itu saja lakukan terus secara terus-menerus sampai selesai. Seperti berjapa, ulang-ulang terus. Kalau kita hanya menggunakan mantra Gayatri, itu terus ulang-ulang. Gitu. Makanya kita sembahyang dulu. Setelah sembahyang, kemudian keramat yang sembah, baru kita melakukan meditasi. Masalah waktu, banyaknya mantra kita ulang-ulang itu tergantung kita sendiri, kemampuan kita. Bisa 108 kali, bisa lebih, bisa kurang. Yang penting intinya kita bisa fokus. Fokus, konsentrasi, jadi pikiran tidak kesana kemari. Biasanya kalau yang namanya berjapa itu semakin banyak semakin bagus. Itu makanya kita perlu mengulang-ulang mantra. Nah, saya juga pernah, kalau mungkin nanti teman-teman yang muslim menonton, bisa juga pakai ayat ini. Ini dari surat At-Talaq 7 ya, yang bunyinya begini. Saya ini sering juga saya buktikan, mantra ini sangat ampuh sekali untuk menarik rezeki. Jadi waman kudiru alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataha hula yukallifulahu nafsan illa ma ataha sayaj'alulahu bada usrin yusru. Ini kalau tidak salah, biar tidak saya salah, ini dari surat At-Talaq 7, ini bagus sekali. Saya sering membuktikan ini. Ketika kita melakukan meditasi di saat waktu Brahma Muhurtam atau waktu dini hari, melakukan sholat tahajud, lakukan itu di saat kita mohon rezeki. Ini sangat bagus sekali. Nanti pasti akan ada rezeki yang datangnya secara tiba-tiba. Yaitu Nah, kalau untuk Hindu itu pakai Ayurdehi atau mantra Gayatri aja sudah sangat luar biasa. Nanti kalau yang ingin mantra yang lebih singkat, nanti saya kasih mantra untuk berjapa. Om Sri Laksmi Kubera Dana Karsana Yalama. Itu ulang-ulang secara terus-menerus untuk memohon rezeki. Jujur ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Ya, kalau begitu kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin belum sempat saya jelaskan, nanti tolong komentar di YouTube ya, nanti saya akan jawab. Saya sangat juga membutuhkan komentar teman-teman sebagai pengetahuan tambahan bagi saya. Baik, saya tutup jadi video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.